Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rahmadia Putri Hardini, akan memberikan sedikit promosi kesehatan tentang kehamilan di masa adaptasi baru atau new reality. Simak penjelasannya ya. Era new normal atau new reality. Ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi baru lahir dituntut untuk bisa segera beradaptasi dengan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Lalu, apa sih dampak pandemi COVID-19 bagi kehidupan sehari-hari? Pandemi memaksa seseorang untuk tetap tinggal di rumah. Dalam kondisi seperti ini, kesehatan ibu menjadi paling banyak menerima dampaknya. Para ibu, termasuk ibu hamil, pasca melahirkan dan menyusui, dituntut untuk lebih pintar mengatur waktu, termasuk kemampuan manajemen konflik, untuk kesehatan diri dan keluarganya. Lalu, apa saja sih yang menjadi permasalahan atau isu seputar ibu hamil dan persalinan selama pandemi COVID? Yang pertama, ibu hamil menjadi golongan yang mengalami kekhawatiran besar selama pandemi COVID-19 termasuk new normal. Mereka harus menjalani pemeriksaan rutin menjelang persalinan. Kecemasan jika harus melahirkan di tengah ancaman COVID-19. Kecemasan tentang kondisi diri dan bayi yang akan dilahirkan. Kecemasan perawatan lanjutan setelah bayi dilahirkan. Dan yang terakhir, kecemasan tentang kesehatan keluarganya. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai tenaga kesehatan? WHO menyatakan bahwa semua ibu hamil, termasuk yang terinfeksi atau dicurigai terinfeksi COVID-19, berhak untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Bentuk pelayanan prima yang seperti apa sih yang diberikan kepada ibu hamil dengan COVID-19? Yang pertama yaitu mendapatkan perlakuan yang hormat dan bermartabat, ditemani saat melahirkan. Yang kedua, mendapatkan informasi yang jelas mengenai kehamilan atau proses persalinan dari nakes yang merawatnya. Yang ketiga, mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, mendapatkan rujukan jika diperlukan. Dan yang terakhir, menentukan pilihan terkait kehamilannya. Selanjutnya, dampak COVID terhadap bio, psiko, sosio, spiritual kehamilan persalinan. Kehamilan menimbulkan perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh pada rentang kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Perubahan fisik, psikologis, cemas, konsep diri bervariasi, hubungan sosial, spiritual. Selama kehamilan, perubahan fisiologis secara alami menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Ibu hamil lebih rentan terkena infeksi, termasuk infeksi virus corona. Berbagai perubahan di dalam tubuh semasa kehamilan juga membuat ibu hamil dapat mengalami gejala yang lebih berat bila terkena COVID-19. Lalu, kapan sih jadwal pemeriksaan kehamilan selama pandemi COVID? Ibu hamil lebih berisiko terinfeksi virus corona karena daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah. Bila tidak ada keperluan mendesak, ibu hamil dianjurkan untuk tidak berpergian keluar rumah selama pandemi COVID-19. Pemeriksaan kehamilan tetap dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janin. Guidelines ANC masa pandemi menurut Kemenkes 2020, POGI 2020. Kondisi gawat darurat yang mengharuskan ibu hamil untuk melakukan ANC adalah: yang pertama, mual muntah hebat atau pendarahan banyak. Yang kedua, gerakan janin berkurang atau ketuban pecah. Yang ketiga, nyeri kepala hebat, tekanan darah tinggi. Yang keempat, kontraksi berulang, diabetes mellitus gestasional, preeklamsia berat, pertumbuhan janin terhambat, riwayat obstetri buruk. Yang terakhir, ibu hamil dengan penyakit penyerta lainnya. Untuk tahap pertama, pemeriksaan antenatal tidak dianjurkan, kecuali dibutuhkan pemeriksaan ultrasonografi bila ada keluhan serta kecurigaan terhadap kejadian kehamilan ektopik. TM kedua, pemeriksaan antenatal dapat dilakukan melalui telekonsultasi klinis, kecuali dijumpai keluhan atau kondisi gawat darurat. Untuk TM ketiga, tujuan utama untuk menyiapkan proses persalinan dilaksanakan 1 bulan sebelum taksiran persalinan. Nah, berikut adalah gambaran waktu kapan dilakukan pemeriksaan ANC menurut POGI 2020. Nah, apa yang
harus dilakukan ibu hamil sebelum melakukan kunjungan ANC. Yang pertama yaitu membuat janji pemeriksaan agar tidak menunggu lama. Yang kedua, mempelajari dan menerapkan panduan menjaga kehamilan sehat yang ada di buku KIA. Dan yang terakhir, segera periksa ke Fasiankes jika ada tanda bahaya kehamilan. Untuk trimester pertama, yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dengan tes pack di rumah. Lalu, saat usia kandungan sudah menginjak 11-13 minggu, cukup 1 kali pemeriksaan. Dalam kunjungan ini akan dilakukan pemeriksaan USG dan tes darah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan janin. Bila hasil tes positif, bumil dapat menghitung usia kehamilan mulai dari pertama haid terakhir atau HPHT. Memanfaatkan fasilitas konsultasi online dengan dokter kandungan, perawat, dan bidan. Ibu hamil juga bisa mengikuti kelas kehamilan online yang mengajarkan cara menjaga dan mengawasi kehamilan secara mandiri di rumah. Yang terakhir, jika pernah mengalami kehamilan ektopik, bumil disarankan untuk langsung memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan ketika hasil tes pack positif. Tidak perlu menunggu hingga usia kehamilan 11 minggu. Lanjut ke trimester kedua. Bumil hanya perlu melakukan kunjungan vaskes 1 kali untuk melakukan pemeriksaan USG kehamilan, yaitu pada saat usia kandungan 20 minggu. Pemeriksaan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi organ-organ bayi dan plasenta, serta mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Kesehatan bumil juga akan diperiksa secara menyeluruh. Untuk trimester ketiga, jadwal pemeriksaan ibu hamil di trimester ketiga harus lebih sering lagi karena sudah mendekati waktu persalinan. Pada kunjungan-kunjungan ini akan dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan USG untuk memantau tumbang dan posisi janin, serta untuk menentukan rencana persalinan. Selama di rumah, ibu hamil bisa memantau DJJ secara rutin menggunakan stetoskop lineage atau Doppler yang bisa didapatkan di toko alat kesehatan. Berikut adalah jadwal kunjungan ANC, yaitu 1 kali 1 usia kehamilan 28 minggu, 1 kali 1 usia kehamilan 32 minggu, 1 kali 1 usia kehamilan 36 minggu, dan yang terakhir 1 minggu sekali saat usia kehamilan 37 minggu sampai persalinan tiba. Berikut adalah gambaran adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, jika sedang flu, melakukan work from home atau WFH. Yang kedua, selalu membawa hand sanitizer. Yang ketiga, selalu memakai masker. Yang keempat, sering cuci tangan menggunakan sabun, tidak berbicara saat di dalam lift, menjaga jarak, tidak bersalaman, menggunakan uang elektronik, dan yang terakhir, sampai di rumah langsung mandi. Tindakan pencegahan seperti apa yang harus dilakukan ibu hamil? Yang pertama yaitu mencuci tangan sesering mungkin menggunakan air dan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tidak keluar rumah kecuali bila ada keperluan mendesak dan tidak berpergian ke tempat yang ramai. Yang ketiga, melakukan physical distancing, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain saat berada di luar rumah. Yang keempat, menggunakan masker bila hendak keluar rumah. Yang kelima, menghindari kontak dengan orang sakit. Tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut jika belum mencuci tangan. Yang ketujuh, menerapkan etika batuk dan bersin, yaitu dengan cara menutup mulut saat batuk dan bersin. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan tidur yang cukup. Dan yang terakhir, periksakan kehamilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berikut adalah gambaran resiko orang terinfeksi COVID-19 tanpa pencegahan. Dengan pencegahan yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker biasa, memakai masker bedah, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Untuk persiapan persalinan yang perlu disiapkan oleh ibu hamil yaitu diperlukan persiapan yang matang untuk melahirkan di tengah pandemi COVID-19. Bila bumil sebentar lagi akan melahirkan, perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ibu hamil lakukan dan persiapkan baik secara normal maupun sesar. Sedangkan untuk metode melahirkan, ibu hamil dibebaskan untuk memilih metode persalinan apakah akan melahirkan normal atau dengan operasi sesar. Namun, pilihan ini tetap harus disesuaikan dengan kondisi kehamilan ibu hamil.
Kajian khusus tenaga ahli akan memberikan anjuran mengenai cara melahirkan yang baik bagi ibu hamil. Operasi sesar biasanya hanya diwajibkan pada kondisi tertentu, misal infeksi herpes genital atau HIV pada ibu hamil, kehamilan dengan placenta previa atau kehamilan dengan posisi janin yang tidak normal. Untuk penanganan khusus ibu hamil yang terkena COVID-19, yang pertama, bila ibu hamil merasakan gejala COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak nafas, segera lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19. Yang kedua, ibu hamil dengan COVID-19 tetap bisa bebas memilih metode melahirkan yang akan dijalaninya, namun harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 terdekat untuk menjalani isolasi dan diberikan penanganan khusus, baik itu menjalani persalinan saat proses persalinan maupun setelah bayinya lahir. Yang ketiga, selama masa isolasi, ibu hamil dengan COVID-19 akan tetap mendapatkan perawatan dan pengawasan kehamilan, fasilitas melahirkan yang memadai, serta dukungan moral. Yang keempat, bayi yang dilahirkan juga akan tetap mendapatkan ASI serta perawatan dan pengawasan. Yang kelima, persiapan melahirkan di tengah pandemi COVID-19 memang bisa membuat ibu hamil jadi bingung dan stres, maka itu perlu support. Dan yang terakhir, buat kondisi dan situasi ibu kehamilan dengan meminimalkan stres. Sekian sedikit penjelasan tentang kehamilan di masa adaptasi baru atau new reality. Tetap persiapkan kehidupan dengan situasi new normal atau new reality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.